Gak diomong tapi jadinya pikiran. Kan katanya gitu kan. Menahan perasaan, pikiran. Mah kena. Gitu kan. Cerita ceria bersama, memberikan semangat baru, kisah hidup kita yang nyata, obrolan babi bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar di puasa hari keberapa sekarang ya? Kita kan Selasa lalu tuh. Seminggu pas ya? Udah seminggu emang ya? Pas. Oh iya ya, kita terakhir take podcast obrolan babi bu itu pas episodenya bareng Kion ya. Betul. Itu hari pertama tuh ya. Itu tapi abis buka. Kalau sekarang menuju buka. Jadi lagi kering-kering nak. Kalau lo melihat sekarang yang menonton dari YouTube channelnya obrolan babi bu, melihat bibir gua yang sudah begini, tambah begini. Kita emang nggak mau ngomongin ya, dan cuman mengering. Orangnya aja udah acceptance. Dia pernah di Iksan Akbar dulu bilang katanya bibir dia kayak tukang balon kan. Gue gimana ya waktu zaman masih pacar kan masih mikir gitu kita keturunan kita gimana nih ntar. Tapi ternyata hasilnya lumayan. Zaman dulu gue jadi produser radio, dulu kan penyiar gue tuh Melanie Ricardo ya. Sebelum sekarang Melanie Ricardo ya, sekarang nih Iksan Akbar nih sekarang. Itu dibilang gue bibir gue kayak Kang Balon. Padahal Kang Balon kan niupnya emang pakai bibir kan, pakai. Iya kalau gasnya habis iyalah. Ya niat amat. Ya ntar pas ngomong Bagaimana kabarnya yang sekarang mendengarkan obrolan babi bu via Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor. Bagaimana yang sedang berpuasa? Karena puasa ini kalau buat yang muslim ya, buat yang menjalankan ini kan menahan segala hawa nafsu. Nah, naper. Kalau nahan hawa tuh gimana sih hawa? Hawa, ya hawa nafsu. Hawa. Perasaan. Iya. Tapi puasa itu nggak menahan perasaan kan? Tergantung. Kalau misalnya kita nahan. Ya nggak tahu ya, kalau aku sih lebih kalau lagi puasa sayang aja, misalnya marah, misalnya ngambek. Enggak. Itu kan sayang kan? Anda jangan nyindir saya ya. Bukan, itu kan cuman ini aja. Cuman apa ya, kita boleh dong, kita kan nggak menahan kan. Boleh. Saya kan ngambek juga ada alasannya. Benar. Gitu. Benar. Boleh, kita jangan dibahas lagi ke ranah rumah tangga kita. Nggak apa-apa tahu. Kalau ada obrolan babi bu ini, itu kan kita bilang ini tuh rilisnya kami. Jadi terkadang hanya di podcast, ketika kita ngobrol di podcast inilah gue bisa mengeluarkan apa yang gue rasakan, begitupun beliau. Begitupun saya. Betul, karena Hamin 1 abis terjadi tragedi pengambekan gitu. Mengapa Anda tidak bisa menahan rasa? Hamin 1. Ini Hamin 1 ini dong. Hamin 1 ini. Ya Kemarin saya nggak ngambek. Oh enggak ya kemarin. Kemarin nggak ngambek, saya lebih memilih diam karena pala saya pusing. Terlalu banyak hal yang dilakukan dalam waktu yang kurang lebih bersamaan. Terlalu banyak proyek-proyek, misalnya kan ini kan insya Allah kan di bulan Ramadan ini kan buku Bertumbuh Bermimpi launching ya, insya Allah ya tanggal 3 Mei. Yang belum pesan PO silakan ya. Bertumbuh Bermimpi ya 85.000 ya. Itu terus ya Babi Bu masih running. Terus juga ada yang namanya Jawaika gitu. Jawaika ini ada bisnis F&B baru lagi lah nih ya, yang akan mau insya Allah juga targetnya bulan Ramadan. Barengan sama ini juga sama suaminya Radini, sama suaminya Radini, Kims gitu. Kalau buat yang tahu ada di video sebelumnya kami ngobrol sama Kims dan Radini. Itu ada tuh, jadinya semua tuh numpuk di kepala saking bingungnya, jadi stres. Makanya aku lebih memilih diam dan mengungsi. Kan gitu ya. Gue kalau tipe gue tuh lagi terlalu banyak banget apa yang gue pikirin, terus gue ngerasa overwhelm. Gue ngerasa anxiety. Nah, itu yang aku rasain, cemas, panik, ngerasa nggak enak. Sekarang udah baik-baik aja. Sekarang sih alhamdulillah ya, gue lagi rutin ngaji udah pasti gitu ya, selama bulan Ramadan dan sebelumnya itu ngaruh, alhamdulillah. Dan sekarang lagi ini di Netflix tuh ada program namanya Headspace Meditation apa. Nah itu tuh training untuk meditasi gitu. Jadi gue tuh lagi mengalami yang gue bilang tadi, anxiety-ku lagi berada di level yang amat sangat mengkhawatirkan menurutku, karena gusar, nggak tahu gimana cara nyelesainnya gitu, nggak tahu tuh gimana bisa hilang gitu. Ketemu orang tuh
ya bawaannya yang nggak enak, bawaannya nggak nyaman. Jadi aku lebih beli sendiri aja deh dulu deh, daripada takutnya lagi puasa juga, takutnya ke-trigger jadi marah, takutnya juga ke-trigger jadinya hubungan ke orang juga jadi orang mikirnya Baba marah ya gitu. Kan di sini kan banyak ya anak-anak babi bu di sini yang lagi kerja juga. Nah, takutnya aku ngerasa gitu. Jadi lebih baik aku minggir aja deh dulu sampai akunya bisa lebih tenang, karena kan yang bisa solving itu semua kan aku sendiri. Gitu. Adakah di sini yang sekarang lagi merasakan hal yang sama dengan yang gua rasakan gitu ya? Ngerasain cemas, ngerasain khawatir, overthinking. Ini nih masih ada kaitannya dengan overthinking. Belum beres deh ternyata. Masih belum beres gitu. Kayaknya memang harus lebih rutin lagi sih treatment yang gue bilang tadi tuh, meditasi, mungkin ibadahnya juga mumpung bulan Ramadan juga jadi makin kencang gitu ya. Mudah-mudahan aja bisa lebih tenang lah gitu, karena tingkat stresnya nih lagi bener-bener tinggi banget sih gitu. Aku lagi ngerasanya begitu sih. Terima kasih untuk tidak menahan perasaan dan jujur padaku. Iya. Aku menghargainya. Iya, karena kadang sebagai pasangan kan itu juga dibutuhkan kan. Kayak kemarin akhirnya kalau ditanya gitu ya, gimana tuh solusinya pas Baba tuh lagi menahan diri. Menahan diri kan kemarin tuh. Menahan diri ya. Back off kan, kamu lagi back off kan. Lagi back off. Ya udah kita seru-seruan aja berdua sama Kion, terus pasang spray di atas. Akhirnya kita tidur berdua dulu karena membiarkan dia me time aja dulu gitu. Karena ada kalanya misalnya ketika udah serumah gitu ya. Kan kalau dulu zaman pacaran, udah deh aku cabut dulu. Cabut. Gitu. Lah ini udah rumah tangga namanya gimana ya gitu. Gua kalau mau cabut kemana? Mau kemana? Cuma ke seberang. Kebetulan itulah alhamdulillahnya aku bersyukur gitu. Rumah kita nggak besar ya, rumah kita kecil. Mungil gitu. Tapi ya bersyukurnya kantor di depan rumah dan separately gitu loh. Jadi ada apa ya? Ya ada zona privacy di situ gitu. Kita tetap bisa. Ya aku kadang kalau misalnya lagi gitu juga pengennya sendiri ya ke seberang dulu. Sama lah gitu. Karena ternyata perlu sih. Perlu. Malam tuh yang kemarin pas kamu lagi nemenin Kion tidur tuh, aku di sini nih kan di belakang ada TV ya. Di belakang ada TV, jadinya udah aku nyalain AC terus nonton si Headspace itu, karena kan aku udah ngikutin beberapa episode gitu ya. Ada meditasinya beda-beda trainingnya gitu. Dan kemarin ya udahlah meditasi deh pelan-pelan gitu, dan alhamdulillah tuh jam 11 malam gitu ya, sendirian gitu. Terus setelah itu udah mulai agak tenang gitu. Terus tadi siang juga karena jadwal ngaji digeser ke besok gitu ya, karena Ustadz Yoni lagi nganterin istrinya yang lagi hamil, jadinya digeser. Aku abis ngaji tadi langsung ini lagi meditasi lagi gitu. Dan ya karena tahu nih hari ini lagi apa yang terjadi kemarin tuh kan padet banget tuh. Jadi kemarin tuh, ini gue cerita ya, kemarin tuh kita tuh lagi meeting, kondisinya lagi meeting. Terus meeting untuk launching buku Bertumbuh Bermimpi yang sudah tinggal 2 minggu lagi kurang lebih. Pikiran tuh lagi banyak tuh yang ada di kepala, karena di satu sisi harus chat tuh masuk di grupnya Jawaika, di grup yang FNB tadi gue bilang tuh lagi masuk banyak teng apa gitu. Terus ada lagi yang follow up kerjaan yang lain teng gitu. Gue kan terkenal ya tipe yang balas WhatsApp tuh lama. Iya betul, slow response, mohon maaf lahir batin untuk semua, nggak usah, maksudnya dia kalau balas chat gue sih cukup cepat, kecuali ada jam-jam misalnya dia ngaji atau misalnya lagi nggak megang handphone tuh biasa pagi nyiram atau mengaji atau tidur, dah itu doang kalau gue. Cuman kalau untuk orang lain entah kenapa dia kayak gitu deh, Aquarius, paham kan? Cuma dia yang paham dirinya. Iya gitu. Gue tuh ketika lagi banyak pikiran, WhatsApp numpuk banyak, justru malah nggak mau nyelesain. Aku tuh gitu bilang, aku lebih bilang, tar dulu deh, gue ngurusin yang begini-begini gitu. Gue aja buat diri gue aja gue belum tenang gitu. Gimana gue mau ngurusin orang lain gitu? Gimana gue ngurusin kerjaan gitu? Gue dan pikiran dan hati gue aja masih belum satu frekuensi nih, belum connect gitu, belum yo ayo kerja yuk gitu, yo ayo berkarya yuk gitu, enggak gitu. Tadi jadinya yang kemarin tuh meeting udah pusing, udah deh ntar dulu deh. Nah ngomong dah tuh ke tim kan, udah kita semuanya kita tumbuk aja besok. Nah ditumbuknya di sekarang, ditumbuk sekarang makin-makinan gitu, makin ya, tapi untungnya dari sisi porsinya kerjaannya sama gitu ya, tapi karena aku udah tahu apa yang aku hadapi, jadinya aku yaitu tadi, aku meditasi dulu, aku tenangin diri dulu,
gitu. Aku nyenengin diri dulu lah. Ibaratnya gitu ya, supaya aku bisa lebih tenang gitu untuk ngadepin ini satu persatu. Karena ini kondisi aku ya, boleh jujur nih, ini yang lagi mendengarkan, mudah-mudahan ada yang bisa merasakan apa yang gua rasakan. Saking banyaknya hal yang lagi dilakukan, sampai gua tuh nggak tahu harus mulai dari mana gitu. Aku nggak tahu harus nyelesainnya dari yang mana gitu. Makanya ini sekarang jadi momen aku gremet, rasa badan tuh gremet kalau kayak gitu tuh, kayak semua udah nunggu, semua harus sekarang, gremet. Semua harus sekarang gitu. Sedangkan gue bingung yang mana nih yang mau disekarangin gitu. Jadinya aduh gue kabur dulu deh gitu. Kabur ya memang nggak akan membuat segala hal yang sudah menunggu ini selesai ya dengan kabur ya. Itu kan nggak bagus juga gitu. Tapi ya bagaimana kalau gue mau hadapi, takutnya gue marah, takutnya jadi mengganggu ibadah puasa gitu, takutnya jadi. Hari ini kan berarti kamu telah menahan perasaan kamu kan? Benar dong. Aku kalau boleh jujur, kamu hari ini dan kemarin tuh beda gitu. Kemarin tuh kamu beneran menarik diri, betul Arya? Betul. Nah, jadi kayak udah semuanya udah masuk. Kita ngapain nih? Nggak tahu jadinya gitu. Tapi itu kan karena mungkin kemarin ya saking anxiety-nya Baba gitu, dia nggak bisa menahan perasaan atau nggak bisa menahan dirinya untuk yaudah kita ngeluarin aja emosinya, obviously gitu. Yang mana dampaknya kan sebenarnya juga ada gitu kan. Iya, takutnya takutnya salah paham orang gitu. Akunya lagi ngerasa panik, cemas gitu ya. Orang karena muka gue kan emang begini ya. Jadi ketika gue anxiety itu gue begini. Baba tuh sore pakai tanduk tuh. Lihat deh pemirsa. Ini ngeliat di YouTube nih. Ya. Nih. Tuh. Bukan tanduk, jangan ngomong tanduk dong. Lu ntar Kion lagi makin worry. Bener. Ntar pas udah gede dilihat, oh ternyata bapak punya tanduk gitu. Tanduknya tanduk kambing lagi kecil. Ya Allah. Sembeli. Kayak gitu kan, karena nggak bisa, takutnya karena orang nggak bisa bedain apa yang aku rasain. Orang nanya juga pasti nggak akan aku jawab. Mbak, lu lagi kenapa sih? Nggak mungkin gue jawab gitu. Even kamu lagi nanya aja aku diemin kan. Betul gitu. Nah itu gimana tuh? Tadi kamu mau ngebahas soal itu kan? Gimana akhirnya hari ini kamu lebih bisa menahan diri atau menahan perasaan lah gitu dibanding kemarin? Karena itu kan butuh proses yang apa ya? Sebenarnya kalau sekarang sih kayaknya lebih rilis gitu ya. Aku menahan berusaha untuk tenang tuh. Ya memang butuh waktu kan, proses kan. Sama kayak kita lagi ngerasa. Lu kalau lagi ngerasa hal-hal segala sesuatu yang lu pengen jalanin kok tiba-tiba nggak sesuai ekspektasi, nggak sejalan gitu kan, bingung kan ya, ini mau mulai dari mana gitu. Ya udah yang dilakukan ya dipendem tuh perasaan sendiri. Mau ditanya juga, ya gue cerita juga. Kalau aku ya ngerasanya, kenapa aku nggak cerita gitu, apa yang aku rasain gitu dengan segala anxiety ini. Gue cerita juga nggak menyelesaikan masalah nggak sih? Apakah dengan aku cerita gitu masalah akan selesai, perasaanku akan terasa lebih ringan? Tapi at least orang di sekitar kamu mengerti. Kalau kamu cuma diem doang, membiarkan orang menebak, berasumsi, terus akhirnya asumsi mungkin jadi negatif, itu jadinya kayak double punch aja gak sih di kamu gitu. Maksudnya udah kamunya lagi ngerasa gak nyaman, terus orang berasumsi kenapa sih kok dia gitu banget ya, kok dia gitu. Itu kan jadi asumsi negatif kan. Nah kalau menurutku, kalau kemarin sih aku bilang pala gue lagi pusing ya, ntar dulu ya gitu. Pala gue lagi pusing, tapi memang dulu sih lebih baik gak ngomong. Iya, nggak tahu menurut lo lebih baik ngomong atau enggak? Karena kalau gue itu tipikal yang gue ngomong aja. Karena gue pernah ada di momen yang gue menahan apa sendiri, nggak ada orang yang tahu gitu. Terus maksudnya ya menahan perasaan gitu, apapun perasaannya. Misalnya kayak sebenarnya gue gak nyaman. Mungkin karena juga faktor dulu kan, misalnya misalnya penyiar, terus sekarang podcaster, terus MC, kan semua tuh kerjaan depan layar ya. Maksudnya ujung tanduk lah gitu dari sebuah perusahaan ya, dari Babibu gitu misalnya. Jadi ada momen-momen yang aku ngerasa aku nggak bisa seenaknya mengeluarkan perasaanku. That's why aku menahan perasaan kan. Cuman akhirnya makin berjalannya waktu, makin kesini aku ngerasa kalau aku terus menahan perasaan dan nggak jujur, soalnya menahan perasaan buatku tuh sama dengan nggak jujur sama diri sendiri. Kayak ya udah deh, apapun yang ada di depan kita terima aja deh gitu. Padahal sebenarnya di situ kita bisa bersuara, kita di situ bisa mengeluarkan pendapat, kita sebenarnya juga bisa bilang enggak, tapi kita iya aja gitu. Jadi akhirnya setelah aku belajar untuk bisa mengelola emosiku, kemudian mempelajari gimana ya cara mengeluarkan perasaan atau yang sebenarnya tuh ada di pikiran kita gitu ke orang lain dengan tanpa menyakiti, itu kan butuh proses banget dan butuh hati yang bijak, yang menurutku harus
orang itu tuh harus cukup bisa bijak untuk diri dia sendiri, untuk bisa melegitimasi perasaannya dan mengeluarkan itu tanpa menyinggung siapapun, tapi membuat diri kita lega. Itu repot banget sih prosesnya. Repot. Gimana ya gitu kalau disuruh kayak sekarang aja nih, tanganku keringetan. Iya, aku juga. Nah sama dong. Berarti anxiety juga Anda? Mungkin, tapi kan aku ya nggak tahu ya. Maksudnya lagi-lagi tingkatnya tuh berbeda gitu. Kalau aku tuh udah akhirnya dulu adalah momen-momen mungkin 5 tahun yang lalu. Wah itu sih ngaco sih, tahan aja sendiri gitu, rasain aja semua sendiri gitu. Padahal sebenarnya kan hal yang baik. Kalau sekarang ini apapun itu, misalnya komunikasi sama Baba gitu ya, aku selalu nyari waktu yang tepat untuk ngobrol gitu. Misalnya ada perasaan tertunda kemarin kayak unfinished business gitu, unfinished feelings gitu, aku coba cari waktu, biasanya midnight, kayak Kion udah tidur, kita udah tenang, kita udah bisa santai, udah bisa rebahan, selonjoran, Netflixan, itu kan enak tuh momennya. Di situ baru biasanya, Bak kenapa sih kemarin gini gitu misalnya. Jadi aku menghindari banget, karena yang namanya menahan perasaan akhirnya ada si unfinished business or unfinished feelings yang akhirnya bertumpuk meledak. Aku pernah bilang juga kan ke kamu gitu. Itu maksudnya kamu punya cara, aku juga punya cara gitu. Kalau aku caranya akhirnya gitu, apapun yang aku rasain akhirnya yaudah aku bilang gitu. Sesimpel sama Sasa atau sama Arya. Ya, misalnya ada hal yang kayak bikin kesel, kenapa sih ya gini, kenapa sih Sa gini. Tapi habis itu yaudah gitu kan. Ya kalau aku gitu. Kalau dia nih kadang butuh waktu seharian. Kalau gua karena itu ditanya juga ngapain sih gue cerita ini ke lu gitu. Kalau aku ada gitunya gitu. Karena kalau menurut aku ya itu tadi ngapain juga gue cerita ke lu. Gue cerita ke lu juga gua ngerasanya masih sama perasaan gua. Lunya juga jadinya pun nggak bisa ngebantu. Gitu. Intinya sih gitu kalau aku ya, sudut pandangku pada belakangan ini tuh kayak gitu. Aku nggak cerita apa yang aku rasain, aku nggak cerita apa yang ada di pikiranku gitu. Orang cuman bisa ngelihat gestur, raut wajah yang menekuk gitu, gestur yang sangat tidak nyaman gitu. Bahkan itu nggak nyaman buat diriku sendiri loh. Gimana ya? Gitu. Nanti kita cari caranya lah. Mungkin ada yang bisa menyambungkan dengan psikiater atau siapa gitu ya. Iya benar. Karena ya menahan perasaannya versi siapapun ya masing-masing itu kan beda-beda outputnya gitu. Mungkin Arya juga nahan perasaan, mungkin Sasa juga menahan perasaan gitu. Tapi dengan caranya dan juga kemampuannya masing-masing gitu. Nggak diomong tapi jadinya pikiran kan ketika gitu kan. Menahan perasaan, pikiran, mah kena. Gitu kan. Aku nggak pernah. Sekarang istilahnya bukan mah. Apa? GERD. GERD, bahasa kerennya asam lambung kena gitu. Karena aku nggak pernah percaya sama hal itu sampai akhirnya kemarin waktu mau buka Guresu, seumur umur kagak pernah kita negak Milanta gitu ya atau Promah, kita ganyem kayak apa ya, kayak makan Mentos gitu, paham nggak? Beneran pagi siang malam karena berasa banget di sininya panas, terus keluar kayak gas yang nggak pernah aku rasain. Itu karena pikiran dan itu karena aku menahan rasa. Jadi apalagi setelah itu gitu, aku berjanji sama diriku untuk yuk Kak gitu, lebih jujur sama diri sendiri, lebih jujur sama apa yang dirasain, bukan untuk bikin orang jadi nggak nyaman, tapi at least ketika orang sudah tahu, ketika kita sudah lega diomong, kan akhirnya downtime-nya. Nah, kalau kamu downtime kamu tuh lama banget. Nah, tapi yang jadi pertanyaan, apakah ini tadi kan aku bilang kan, kalau nahan untuk nggak cerita ke orang kan ya memang ya gue tahu nih orang nggak akan bisa ngebantu gue juga gitu. Tapi ada juga karena aku nggak cerita karena ya ini kan semuanya kan harus ini nih ujung-ujungnya aku nih. Gitu. Segala keputusan nih yang aku ambil, misalnya contoh, ini mau launching buku nih. Baba mau launching buku, contoh tanggal berapa? Nah, itu kan aku. Baba mau konsepnya kayak gimana? Nah, itu kan aku. Baba. Nah, semuanya baba. Iya. Tapi setiap orang tuh pernah mengalami itu, Mbak, percayalah. Setiap orang tuh pasti pernah mengalami itu. Nggak usah lah nyeritain aku gimana. Aku sih nggak bisa diem ini ya. Tuh, Arya aja senyumnya udah sinis.
Karena aku kan, nih kalau aku boleh cerita sama kamu ya, aku kan si apa aja aku ya. Kalau bisa semuanya sampai sikat WC juga aku gitu ya, kan. Itu kan kamu. Bener, makanya kalau aku nih si dari dulu emang orangnya udah gitu. Kan kalau kamu tiba nih ada momen-momen yang kayak kemarin nih lagi numpuk semua. Kalau kan hari-hari kayak gitu, ya kayak apa juga pengen gue kerjain semua gitu. Apa juga dicari. Bener. Yang nggak ada tiba-tiba ada gitu. Yang harusnya nggak kemana tiba-tiba kemana. Bener. Gitu. Kalau aku sih akhirnya pokoknya selalu mikir pokoknya sehari itu cuma 24 jam. Gimana caranya memaksimalkan itu semua. Kalau aku ya gitu. Karena makanya itu dia pentingnya manajemen waktu. Ini basi sih kayak manajemen waktu semua juga bahas itu. Tapi susah banget diaplikasiinnya memang. Tapi ketika kita bangun lebih pagi, misalnya kayak abis subuh terus nggak tidur lagi. Aku pernah membandingkan hari dimana aku tuh bangun pagi, abis subuh nggak tidur lagi, atau abis subuh tidur lagi dan baru bangun 9:30, hancur babak belur di hari itu. Tapi kalau bangun dari pagi, ada waktu nenangin diri, ada waktu nyusun, oke, jam segini sampai jam segini gue gini. Ada waktu yang kita sisain juga untuk free time yang kali aja ntar tiba-tiba ada apa gitu. Ibaratnya uang darurat gitu kali ya. Nah ini waktu darurat yang kali aja misalnya tiba-tiba masuk jam segitu, ada apa gitu ya, nggak tahu, aman karena semuanya udah tetap di tempatnya masing-masing gitu. Nah itu kan berhubungan dengan pekerjaan yang sifatnya waktu kan tadi kan manajemen waktu. Ya itu bisa gitu. Tapi ada kondisi itu bisa aku implementasikan. Tapi ada kondisi yang memang pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan dalam hitungan waktu karena ini misalnya rutinitas itu kan sifatnya rutinitas kan, daily rutin gitu. Kamu habis ini mau ngapain, habis ini mau ngapain. Nah ada kondisi-kondisi yang pekerjaan yang yang aku rasain itu tuh nggak bisa diukur pakai waktu. Gitu. Kayak misalnya gini, kayak misalnya yang tadi aku bilang, Baba launching buku Bertumbuh Bermimpi, konsepnya mau seperti apa? Nah, mikirin konsep itu kan berhubungan dengan imajinasi, dengan kreativitas, dengan referensi segala macam yang menurutku gimana ya caranya? Itu nggak bisa yang hari ini gue tahu gue mikir dia sejam, tapi belum tentu juga dapat itu. Betul, makanya ditarik mundur. Itu pentingnya timeline, ya nggak gitu. Tapi nantilah, itu kita bahas nanti. Soal menahan perasaan aja dulu gitu. Karena balik lagi ke menahan perasaan gitu, ada masing-masing orang tuh kan punya caranya gitu. Kalau kamu akhirnya sudah bisa belum? Karena kamu tuh adalah orang yang obvious. Kamu orang lagi seneng ketahuan, lagi bete juga pengen gue gitu rasanya, cuman kan ya suami ya kan aku yang dosa ntar gitu, jadi ya kita tahan-tahan aja gitu. Cuman untuk kamu si obvious yang tidak bisa menyembunyikan wajah dan ekspresi kamu, kalau aku kan bisa banget, aku bisa jamin itu karena mungkin memang udah diajarin dari dulu ketika jadi penyiar itu harus ada tombol switch on off mood gitu kan. Kalau dia enggak gitu, waktu jadi produser juga marah-marah lah, seneng-seneng lah gitu. Jadi gimana untuk kamu si obvious gitu, gimana cara kamu menahan perasaan? Nggak bisa kan? Ada gini, kalau kalau berhubungan dengan ekspresi aku nggak bisa nahan tuh gitu ya, kayak tadi ya gue seneng gitu, gue tunjukin kalau gue lagi seneng, gue lagi mau ketawa, gue lagi mau ceng-cengan gitu, gue mau lagi geblek-geblekan gitu. Ada kondisi yang emang gue lagi nggak enak hati gue hari ini, jadi ya udah gue akan seperti ini gitu. Kalau aku ya jadinya, apakah itu bisa dibilang menahan perasaan? Lah itu kan gak menahan perasaan, itu kan nunjukin. Nah balik lagi tuh, definisi menahan perasaan ini yang menurutku aku juga masih kadang masih, gue ini ada di sisi yang mana ya gitu. Kalau memang nunjukin ya gue tipe yang harus berdasarkan karakter gitu deh. Kan aku tuh orangnya lebih mikirin orang kadang kan. Aku mikirin orang gimana nih nge-capture aku. Maksudnya ya ada bagus ada enggaknya, lagi-lagi aku mikirin kalau misalnya aku bersikap gini orang nyaman gak ya gitu. Padahal sebenarnya mungkin ya nggak harus mikirin orang mulu gitu. Kalau kamu kan si less mikirin orang, itu harus diakui kan. Kamu emang lebih nggak peduli daripada aku. Kalau aku lebih peduli. Jadi untuk soal nahan perasaan tuh treatmentnya berbeda gitu. Tapi kalau untuk kayak ini berbeda hal nih untuk soal percintaan deh gitu. Menahan perasaan ketika misalnya kita lagi deket deh sama seseorang gitu. Misalnya kayak lagi udah deket banget. Ini tinggal ngomong nih, siapa ngomong duluan nih, siapa yang suka siapa nih gitu. Aku nggak nahan tuh kalau begitu. Aku juga nggak nahan sih. Aku tipe yang kalau memang aku suka ya aku ngomong gitu ya. Ya walaupun kadang mungkin ekspektasi kadang tidak seindah ya dengan realita yang terjadi gitu. Udah ngomong ternyata tidak apa?
tidak senyata dengan ekspektasi, nggak sesuai dengan realita gitu. Benar. Itu jadinya sih. Pas udah ngomong ternyata si lawan jenisnya, si pihak yang kita suka, misalnya kalau ngomongin konteksnya dalam percintaan, ternyata tidak merasakan hal yang sama. Tapi gitu. kalau itu terjadi, menurutku ya, lebih mending kita udah bilang, biar kata malu ya, daripada nih ada deh, nggak tahu ya, kalian punya nggak? Kalian pernah nggak mengakui atau kalian menahan perasaan kalian untuk nggak bilang? Padahal gini, gimana ya jelasinnya? Kalian suka sama seseorang. Terus habis itu kalian tahu kalau seseorang itu mungkin cenderung untuk suka baliknya tuh dikit. Akhirnya kalian nahan perasaan. Dia bilang mungkin yang pihak sana itu bilang kayak udah deh kita sahabatan aja kali ya. Udah ibaratnya udah ngeklaim itu sebelum lo mau mengeluarkan atau jujur sama perasaan lo gitu. Akhirnya lo kebawa terus tuh. Udah deh kita sahabatan aja deh. Nyaman. Detik ini gitu. Dia nggak tahu kalau sebenarnya lo suka. Pun ada juga yang pernah kejadian gini, suka tapi ketika udah bilang, perasaan gue gak ngapa-ngapain lu deh, kok lu bisa suka sama gue. Nah ada juga tuh yang kayak gitu tuh. Repot sih. Tapi kalau aku sih memilih apapun itu, misalnya akhirnya dia pengennya kayak ya friend zone aja gitu. At least sebelum menuju ke friend zone itu, seenggaknya boleh kali dia tahu dikit kalau ya sebenarnya sih gue ada rasa sih sama lo. Cuma kalau misalnya lo emang santai gini aja ya udah, ntar gue coba atur deh perasaan gue biar kita bisa tetap temenan, karena toh temenan juga seru. Tapi kan at least dia tahu gitu. Tapi kalau misalnya nggak tahu sama sekali, itu kan yang akhirnya kepikiran seumur, mungkin nggak tahu ya, mungkin sampai lo sekarang gitu lo ada di si friend zone itu cuman karena lo menahan perasaan agar lo bisa tetap dekat sama dia, tapi juga apa ya, gondok gitu. Kayak dalamnya tuh masih ada unfinished feeling yang akhirnya tuh ya gitu kebawa sampai sekarang dan kita nggak pernah tahu kapan meledak ya kan? Iya betul. Jadi lu mau pilih mana? Menahan perasaan versi gua atau menahan perasaan versi Bib? Menahan perasaan. Perasaan apa lagi? Tuh?